alasan kita biar ketemu temen ya di masjid. Gimana caranya seluruh ilmu yang dia miliki tersampaikan kepada anak-anak atau generasi yang ada di hadapannya, kan begitu ya. Ternyata di agama-agama yang lain tuh punya ciri khasnya masing-masing juga dalam cara menyampaikannya, tapi menyentuhnya tuh waduh kayak kita tuh disadarkannya tuh sakit gitu. Tapi sembuh gitu, maksudnya sakit tapi sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Namaste, Shalom. Semoga puasa Anda lancar, teman-teman diberi keberkahan bersama radio yang tidak hidup dan kebahagiaan yang terus memeluk. Kenapa tiba-tiba ada tagline itu saya tidak tahu. Saya masih akan meneruskan percakapan saya dengan Bung Banon Gautama, karena ini agak kangen juga, udah lama nggak syuting sama Bung Banon gitu. Saya mau ngobrolin ini Bung, saya keingetan indahnya masa kecil lah gitu kira-kira ya. Buat saya itu kenangan yang indah ya gitu. Kalau dibilang itu mempengaruhi perjalanan hidup kita di masa depan atau ketika kita menelusuri masa-masa dewasa, mungkin juga iya gitu. Tapi sejauh mana kita merefleksikannya sebagai sebuah pengalaman yang berarti, kan itu mungkin akan lebih seru kalau diomongin suasananya dulu, kira-kira dulu tuh. Kalau di kampung saya ya, nanti tinggal dikonfirmasi aja di Bung Banon gimana dulu di kampung Bojonegoro ya. Bojonegoro, Jawa Timur. Saya di Banten ya, mungkin sama kayak di daerah-daerah lain. Saya tuh ya rumah sederhana, jadi di rumah juga tidak ada kamar khusus, sehingga saya itu kalau tidur di luar sama teman-teman. Jadi hidup saya itu lebih banyak masa kecil ya, kalau malam itu ya main sama temen, dan kebanyakan tuh seringnya di masjid, terutama kalau bulan puasa gitu. Kalau di hari-hari biasa juga menjelang maghrib tuh kita udah siap-siap ke masjid, lalu kemudian ngaji habis maghrib bareng-bareng, lalu kita main di masjid, ribut-ribut, mukulin beduk lah segala macem gitu ya. Kadang dimarahin tapi tetap diterima, tetap disuruh gitu. Suasananya itu suasana yang ya memang tempat mainnya itu tidak ada lagi pengalihan kan untuk main gitu. Mungkin sekarang banyak godaannya, tetapi barangkali masa-masa seperti itu harus kita highlight bagian pentingnya gitu kan, kira-kira ya apa yang. Nah, sebelum ke situ, kira-kira kalau Bung Banon dulu gimana tuh Pak, seperti itu juga atau Iya tidak? betul, karena belum ada handphone, apalagi Kang Nanang ya, Ya, generasinya Kang Nanang agak lebih suci lah, agak lebih suci. Maksudnya suci itu bersih, Suci dalam dari debu. godaan, maksudnya dari godaan 15 detik Instagram Reels 30 detik. Wih, Itu jauh yang- banget itu, masih jauh. Makanya itu, Nggak kebayang. tapi kan kita ngalamin juga, mungkin saya SMA udah ada handphone tuh Nokia. Udah, tapi nggak seintens sekarang lah ya. Dulu tempat main kita dan ngumpul, alasan kita biar ketemu temen ya di masjid gitu, ya di langgar. Di langgar tuh musola kecil. Musola, betul. Saung apa? Saung ya, saung. Saung bisa ya, tergantung bangunannya, tapi langgar memang disebutnya. Sarung Di saya kita juga langgar ya. kita bikin tinju-tinjuan di situ sampai iya, sahur. betul. Dan suasananya memang, terutama mungkin dulu saya ditemenin sama Kado Muhammadnya si Cak Nun. Bertahun-tahun, dan setelah ngeluarin album baru lagi saya juga dengerin itu berulang-ulang. Apa Entah lagu? yang ya entah sholawatannya lah atau apapun lah, sehingga kayak puji-pujian ini direkomendasikan untuk ayo coba gitu-gitu, untuk meskipun nggak seenak Cak Nun MH ini Najib gitu ya, sehingga itu sangat melekat itunya karena indah juga ya, karena beliau kan juga bagus ininya, nyanyiannya merdu dan terlatih gitu, koriknya gitu misalkan. Sedangkan kita belum gitu, tapi kayak kita dengerin misalkan mungkin musik-musik yang melekat, kalau kita dengerin ini kan kita flashback ke masa lalu. Nah itu suasananya sangat indah gitu. Sementara sekarang ini ya cukup sulit untuk diterangkan gitu. Lebih-lebih generasi sekarang ya, terutama mungkin kita juga akhirnya terpapar dengan
sesuatu yang panas gitu, terutama tokoh-tokoh teladan kita yang juga menimbulkan suasana yang nggak nyaman itu gitu. Sehingga kalau di science kan apa yang panas bikin memisah gitu, memuai. Ya. Kalau dingin kan sejuk, kita menyatu gitu. Perlu suasana itu tuh. Tapi saya tertarik juga sama Kang Nanang waktu pembahasan di sebelum-sebelumnya malahan Yang mana tuh? bahwa energi cahaya itu lebih cepat daripada energi suara. Oh dulu ya. Iya. Oh. Makanya orangnya muncul belum berkata-kata aja karena orang bisa dilihat kan karena ada cahaya lampu Ya, atau ya. bahkan orangnya sendiri mengeluarkan cahaya. Ini mumpung orangnya juga nggak dengar nih, ada bedul. Waktu itu di Malimping pesantren di Jamiatul Mubtadi. ya, kita berkunjung di sana. Ada salah satu teman kita yang mewawancarai guru kepala sekolah di situ, Kang ya. Kiainya. Beliau sangat tenang, indah lah menurut saya, dan tutur katanya, perilakunya, ketenangannya itu menyala menurut saya, ketimbang Nyala abangku. teman kita ini gitu. Itu kan kontras ya. Iya. Padahal iya. pola tingkahnya itu seolah-olah dia pengen menyala-nyala gitu, pengen diperhatikan gitu. Sementara yang satunya lagi si kepala sekolah ini, Tidak punya pretensi itu. tenang aja malah dia menyala gitu, malah Menyala. betul-betul menyedot perhatian kita gitu. Nah ini yang perlu dilatih di teladan kita, para suri tauladan, guru-guru kita yang di zaman sekarang ini. Jadi Kiai Asep Badrut Tamam itu menurut Bung Banun begitu ya, hebat sekali. Iya, menurut saya begitu. Sehingga kesejukan itu, meskipun kadang kesejukan bikin ngantuk ya, tapi ngantuk ketika ngomong sama orang yang nada suaranya bisa diukur biasanya tuh Kang. Ketika nada suaranya tuh frekuensinya berapa dan memang dia bikin ngantuk, biasanya memang dianjurkan kan kalau mau spiritualnya berkembang, dekatlah sama guru. Ya. Duduk di sampingnya guru, karena suaranya gurunya ini memang lirih, ngomongnya juga lembut gitu. Kalau guru-guru yang ngomongnya meledak-meledak itu cukup sulit ya. Itu Mungkin retorikanya alami, tetapi isinya memang menggugah. bikin ngantuk, memang bikin ngantuk, tapi justru alam bawah sadar kan cepat merasuk kalau antara tidur dan enggak itu. Oh gitu ya. Iyalah, ini masuk akal. Ketika kita duduk sama guru yang bikin ngantuk tadi, frekuensi ngomongnya, justru materi itu cepet nyerap ke alam bawah sadar. Nah persis di situ tuh masa kecil itu kita menemukan guru-guru yang semacam itu. Betul. Karena mereka sangat genuine, tulus. Memang ya tidak meminta bayaran gitu. Ya. Orang-orang tua memberi dengan sukarela. Mereka mengajarkan alif bata, mereka mengajarkan mengaji, mereka mengajarkan bacaan-bacaan sholat, doa-doa dan seterusnya itu. Yang ada di dalam pikiran dan orientasi mereka adalah gimana caranya seluruh ilmu yang dia miliki tersampaikan kepada anak-anak atau generasi yang ada di hadapannya, kan begitu ya. Mereka kan nggak ngulik soal bahwa public speaking tuh gini gitu kan, retorika ngomongnya harus supaya nggak bikin ngantuk. Tapi justru dengan kealamian itu seperti Anda bilang, anak muridnya ngantuk aja gitu, justru itu masuk gitu ya. Kalau menurut di hipnoterapi gitu Kang, kalau yang saya Justru pelajari dan saya ya. yakini itu, saya simpulkan sendiri sih sebetulnya. Bukan cuman beberapa bulan yang lalu lah, karena di tim kami ada di kelas acting kami namanya Om Willem tuh, mentor atau salah satu aktor juga di Indonesia, main banyak film, temannya Bang Rifnu Wikana juga. Beliau kalau ngajar tuh memang dia juga mengaku kalau suaranya tuh diteliti dia agak bikin ngantuk, dan memang kalau saya dengerin dia agak slow, dan dia tenang. Orang Solo juga soalnya. Orang Solo kan slow motion gitu ya kalau ngajar atau apa, tenang banget. Solo motion. Nah, betul. Tapi pikir saya, wah ini justru yang masuk tuh kayak begini nih. Karena saya juga menganut guru-guru spiritual yang lain untuk mampu mendengarkan dia dengan tahan fokus konsentrasi perhatian ke dia terus, meskipun itu video ya. Kalau langsung mah saya betul-betul sangat beruntung
Itu nggak gampang, karena saya pengen lihat Instagram yang menarik, orang nggak menarik soalnya. Karena bukan menariknya itu yang dia sampaikan. Menariknya itu justru dia ngejelasin soal daun, udara yang masuk, udara yang keluar dari hidung, terus bagaimana kita memijakkan kaki ke tanah. Kan apa sih, membosankan. Tapi kita dianjurkan untuk melatih itu, untuk minum teh pelan-pelan, menikmati. Dan dia ngomongnya betul-betul lama banget. Tapi orang-orang yang dengerin betul-betul meditatif. Kayak ngedenger dia ngomong tuh kayak udah meditasi. Tapi itu kan hanya efektif buat orang yang atau audiens yang memang pengen belajar nggak sih? Tentu saja. Buat orang banyak mungkin. Karena kita udah muak sama yang menarik-menarik. Saya terutama. Saya muak sama yang menarik-menarik, sama yang menarik-menarik tapi tenggelamnya cepat gitu loh. Iya betul. Jadi mata ya mungkin mata, bajunya bagus-bagus, kaya raya gitu. Ya saya juga pengen kaya, tapi apa iya sih jawabannya itu gitu? Apa harus selalu itu gitu? Ada kayaknya, makanya saya dengerin yang ini nih, guru yang ini yang sangat-sangat menurut saya terlatih. Ini bukan ini ya pernyataan, tapi praktik, karena dia seprofesional apapun atau setingkatan apapun ternyata dia latihannya tuh setiap detik gitu, bukan cuman di ruang khususnya dia, di keseharian, di setiap detiknya ternyata latihannya cukup luar biasa. Itu dia yang saya kagumi. Iya, ini intermezzo ya Bung Banon. Tadi itu soal Anda mendengarkan sholawatan Cak Nun kayak gitu-gitu, ada yang Anda ingat nggak sih itu lagunya atau apanya? Wah, dulu saya hafal loh Kang. Tunggu. Saya soalnya pernah dengar Cak Nun sama Kiai Kangjeng itu nyanyi lagu bahasa Jawa. Saya waktu itu ya ngerti secara bahasa, ngerti, tapi ya karena bahasa Jawa ya, saya kan orang Sunda gitu. Itu lagunya yang gini, Du Gusti Mugi Paringo, tuh kayak gitu-gitu tuh. Pernah denger nggak lagu itu? Itu siapa, Cak Nun juga? Cak Nun. Oh, saya nggak ini. Ing margi kaleresan, tuh. Itu artinya apa? Amargi apa? Kaleresan. Du Gusti Mugi Paringo ing margi kaleresan. Paringo itu Paringono tuh berilah ya. Berilah. Du Gusti ya berilah. Allah berilah aku jalan kelurusan, kita kira begitu. Ya, kelarasan gitu, laras gitu, selaras gitu. Kalau saya dengar ya, karena saya tidak tahu persis artinya. Kira-kira lanjutannya itu kados margining menungso. Apalah ya pokoknya. Itu kalau saya dengar, terus yang terakhirnya itu sanes margining menungso ing pokoknya yang dilaknati gitu kira-kira. Jadi itu kayak itu terjemahan ini ya, iya karena ambu dua, iya karena stain gitu. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Iya kira-kira bukan jalan wairil magdubi alim, bukan jalan orang-orang yang disesatkan gitu, kira-kira begitu ya. Itu lagu-lagunya seperti itu kan yang pernah ada dengar. Ya, tapi itu kayaknya udah kesini-sini. Musikalisasi puisi juga tuh ada, Muhammadku, kau yang terus menerus lahir dalam jiwaku. Pokoknya ada musikalisasi puisi gitu. Saya sampai hafal itu. Cuman sekarang udah lupa juga ya. Ada speaker gede gitu kan. Saya masih SD itu, duduk di sampingnya sambil nyanyi gitu-gitu. Tapi udah lupa saya kayaknya. Itu tahun berapa sih? 93. Oh, make sense sih, karena itu kan gue juga udah dewasa. Memang di zaman-zaman itu Cak Nun udah ngeluarin itu. Iya, betul. Kepapar juga karena kan saya juga kaset pita itu kan. Karena saya juga kan memang Cak Nun banget ininya, referensi masa mudanya. Jadi saya mencintai, mulai berimajinasi untuk menjadi bisa menulis, bukan menjadi penulis ya pada saat itu. Pengen menulis tuh karena Cak Nun gitu, jadi sering baca tulisan. Baca tuh. Di SMA saya udah mulai baca tulisan-tulisan Cak Nun di koran, di majalah, karena dia, seingat saya tidak ada penulis yang
seproduktif beliau pada masa produktifnya ya, pada masa mudanya. Hampir tiap hari ada tulisannya, dan kalau ketemu itu dengan susah payah ya, di daerah saya cari temu gitu, sampai saya nyisihin jajan untuk beli majalah yang penting ada tulisan Cak Nun. Sampai saya kemudian satu ketika tuh main ke Jakarta, lalu kemudian minta dengan hati-hati banget minta ke kak saya untuk dibelikan buku dari pojok sejarah tuh, ya, puisi ya itu atau apa ya, saya lupa itu, bukunya panjang gitu, itu rasanya kayak dapat emas tuh gitu, kayak gitu Cak Nun itu di masa itu. Jadi memang lumayan. Tapi kita balik lagi ke soal Cak Nun juga kan orang yang penuh isi, dan secara ini kan yang tadi menarik loh itu yang tadi Anda ceritakan soal bagaimana orang menyampaikan nasihat atau menyampaikan kebenaran, menguraikan hikmah dengan lambat, bikin ngantuk, tapi masuk. Itu kan apa ya, dilema antara menjadi alamiah dengan kepentingan untuk meningkatkan daya tarik komunikasi publik, betul. Kan berkaitan dengan retorika gitu. Saat ini yang kita lihat kan mungkin banyak sekali orang apa ya, menyampaikan ceramah di televisi atau profesi-profesi para dai segala macam, itu kan sangat memikirkan itu kan, seni itu gitu, sehingga seni interaktif. Iya, seni ngomong segala macam gitu. Kalau Anda melihatnya gimana? Anda bukan orang yang tipe yang apa ya, gampang tergugah dengan model-model ceramah yang ada yang populer gitu ya? Tergugah juga. Kayak Anthony Robbins kan, Tung Desem Waringin. Iya, atau siapapun lah. Itu kan mereka sangat berapi-api ya, sangat percaya diri dan memotivasi keduniawian gitu. Padahal saya nunggu contohnya tuh Ustadz siapa gitu. Enggak, itu kan juga Ustadz di duniawi. Oh, mereka spiritualis juga. Iya, karena sekarang ini memang almarhum Pri GS gitu ya. Almarhum Pri GS. Beliau kan hampir sama kayak Cak Nun ya, karena beliau juga suka efek dari pendengar tuh, kita jadi ketawa gitu. Cak Nun juga lucu banget soalnya. Apa sih yang kalau model dari Pri GS tuh Anda belajar apa dari dia? Kalau saya ada tuh sesuatu, tapi saya kata-katanya Pri GS tuh, karena beliau penulis juga ya, dia memilih kata-kata yang jarang. Dia suka bikin karikatur juga, nulis juga, keren orang. Ya, saya suka banget ngikutin waktu beliau meninggal. Waduh, saya sangat, padahal muda ya. Masih muda, saya juga sedih banget itu. 50-an ya kalau nggak salah. Apa ini gitu, bukan sedih apa? Ya, merasa kehilangan juga. Kalau saya belajar dari Pri GS tuh ini apa? Keren ya, orang ini bisa stand up komedian juga beliau tuh. Iya. Maksud saya tuh dia bisa mulai dari sesuatu yang kecil, terus pelan-pelan ditarik menjadi sesuatu yang penting, gede, dan ya refleksinya luar biasa. Iya. Rambut gitu, selembar rambut. Iya. Tiba-tiba kok ujungnya ke sono ya gitu, keren sekali itu. Iya. Atau rumah yang salah desain, dia cerita tentang rumahnya gitu tuh. Kesininya ngomong kok di situ ada aspek manajemen, ada leadership, kayak macam-macam. Keren ya orang itu ya. Tapi itu orang-orang itu kuat ya secara retorika menurut Anda, memiliki daya sentuh ya. Mario Teguh gitu termasuk juga menurut Anda? Saya ngikutin juga Mario Teguh ya pada masanya. Apa namanya, Anda ngikutin? Lumayan pada masanya. Saya kira ada demam itulah. Iya, betul. Ada demam itu. Karena sangat luar biasa juga beliau. Sampai tidak terbayang bahwa itu disiapkan, pertanyaannya disiapkan. Emang gitu ya? Saya nggak tahu. Kalau saya pikirin sekarang, itu tidak sepenuhnya spontan ya, karena semuanya terangkai dengan sangat indah. Karena kan acaranya itu kan, misalnya acaranya kan awalnya kan acara blocking time-nya dia kan, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Prime time, betul. Terus kemudian di hire betul sama televisi gitu. Tadinya kan beli gitu. Beli jam tayang. Jadi kan semuanya disiapkan gitu. Nanti akan ada pertanyaan, mungkin ya, itu dugaan saya, ada kan pertanyaan ini, maka jawaban yang paling ngena kira-kira ini. Tapi keren sih. Iya. Itu ngomongin soal retorika. Tapi kalau ya saya mau kasih contoh inilah, misalnya Anda kan
misalnya nonton, ada tahu Ustadz Maulana? Yang ini jamaah itu kan? Gitu. Iya, tahu. Tahu aja tapi nggak ngikutin. Ya, begitu. Ya. Oke, itu satu retorika Itu menarik lagi. juga kan? Menarik juga. Komersial. Ya, itu maksudnya industri yang Nah. kemudian dia akan diundang kemanapun. Ya ini kita sisir satu-satu. Ini kita bukan ngomongin pribadinya atau substansi ajarannya. Ini ngomongin retorikanya. Abdul Somad gimana? Apanya gimana? Iya, soal penyampaiannya, retorikanya tadi. Iya. Ya, tentunya menurut Anda. Dia punya ketenangan itu juga kan? Dapat Penting lah tuh. ya. Untuk Tidak terlalu banyak tempelan. tempelan Itu tuh maksud saya efek gini loh. maksudnya. Karena ada tipe, ini mohon maaf saya mau ngomong terus terang aja, karena ada tipe-tipe penceramah mungkin generasi baru yang kayaknya terus kemudian fokus atau terlalu mikirin personal brandingnya, harus punya unique selling segala macam, sehingga Ustadz Panavaro tuh, Ustadz Panavaro. saya tidak tahu. Bante Panavaro. Oh, Tanya Bante yang sama Jafar itu. Tapi itu sama Jafar. Bukan, ada lagi. Itu Bante. Ya. Nggak, tapi maksud saya ini ngomongin Ustadz ya. Oke. Dalam konteks itu kan ada yang kemudian bukan kebablasan ya. Kok jadi terlalu mikirin aksesoris gitu maksud saya. Ada yang sampai misalnya pengen diidentifikasi sebagai Ustadz ini gitu, dalam warna ya gitu misalnya. Saya harus di branding saya Ustadz hijau gitu misalnya, kayak gitu. Sehingga dia semuanya hijau. Ada juga ya. Oh gitu, saya nggak tahu. Hah? Nah itu kan misalnya Hanan Attaqi itu kan memang Itu kayak marketingnya kan. secara alamiah suaranya emang begitu, terus isinya banyak gitu, tapi nggak terlalu neko-neko gitu loh, maksudnya dari sisi aksesoris gitu. Jadi nggak mikirin dia harus punya branding apa gitu. Jadi brandingnya alamiah saja. Jafar iyalah, Jafar anak muda, dialog kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitulah ya. Mungkin kayak Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Anda tahu ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Masa sih? Nggak tahu. Nggak apa-apa sih, nggak tahu apa-apa juga. kan? Ya. Kan Anda juga nggak tahu tadi saya tanya. Tapi kalau Bante tahu ya. Bante Panavaro tahu. Tapi keren sih itu. Bante Panavaro itu yang sama Sujiwo Tejo. Yang kalau di akunnya Sujiwo Tejo begini beliau, Sujiwo Tejonya tapi. Kalau beliau sangat luar biasa, tapi juga keras gitu ya ini. Ternyata di agama-agama yang lain tuh punya ciri khasnya masing-masing juga dalam, maksudnya keras tuh bukan cara menyampaikannya, tapi menyentuhnya tuh, waduh, kayak kita tuh disadarkannya tuh sakit gitu, tapi sembuh gitu, maksudnya sakit tapi sembuh. Iya. Sama ya di Rapuno. Saya nggak terlalu. Oh iya itu. Kalau itu karena populer, beliau keren juga. Cuman ini gurunya guru malahan. Kalau Bante Panavaro ini pemimpinnya Wihara Mendut kan. Kalau ini sih, kalau boleh ngomongin mereka tuh yang menarik untuk dipelajari dari Bante itu, terutama yang seperti itu ya. Ya tadi itu mungkin levelnya dia seni bicaranya itu betul-betul didukung oleh isi ya, oleh substansi apa yang mau disampaikan. Jadi suara, intonasi segala macam justru menurut saya, dalam tafsir saya, itu di-drive atau dibimbing oleh substansi yang mau diomongin sehingga masuk gitu. Iya kan? Karena dia nggak ngomong, dia nulis aja kita tersentuh gitu. Buku Cacing dan Kotoran Ajaan Bram ya. Nah, Ajaan saya Bram baca semua kan, itu 1 2 3. Nah, itu kan misalnya kayak gitu loh maksud saya. Ya. Itu kan karena ada isinya kan, ya, menyampaikan cerita atau hikmah-hikmah yang iya gitu kira-kira. Universal sekali kan. Karena sangat masuk akal. Yang dibahas tuh soal pikiran, soal perilaku, ucapan dan lain-lain. Pesannya universal gitu. Pesannya universal. Kita bisa menemukan itu di semua agama. Dr. Joe Dispenza tahu? Ya. Itu kan saintis yang dia pernah patah tulang di punggung dan kemudian dia melakukan penelitian. Itu yang dipercaya anak-anak sekarang. Bukan ustadz lagi lama-lama. Karena kayak Dr. Wayan Mustika di Bali. Atau kalau Riu Hasan agak cukup kontroversial ya. Cuman beliau juga keren juga kalau ngomongin soal Tuhan.
agak cukup kontroversial gitu aja. Tapi mereka yang menemukan sesuatu yang spiritual itu justru di science gitu. Oke. Mm-mm. Di otak kirinya tiba-tiba nyebrang ke kanan gitu. Otak kiri kan matematika, sebab akibat, logika. Tiba-tiba kok lama-lama kok nggak logis ya gitu. Lama-lama kok misterius gitu. Lama-lama oh ternyata ada teknik penyembuhan yang pakai keyakinan atau latihan-latihan pikiran. Kalau Dr. Joe Dispenza itu You Are Placebo di bukunya itu yang bagus banget itu. Nggak pakai ada yang di jadi larang kan. Ada dia 5 orang ya kan dia dokter juga ya. Jadi dia melakukan penelitian 5 orang yang sakit lutut yang biasanya ini atlet-atlet yang harusnya dibedah dioperasi. Ini 5 orang nggak dioperasi sama sekali. Iya. Cuman dibius total kemudian dibelek dikit itu dijahit lagi. Sama sekali nggak diapa-apain. Yang satunya lagi dilakukan operasi yang seperti pada umumnya. Jadi disembuhin benar-benar medis seperti kedokteran pada umumnya. Yang 5 ini nggak dioperasi, cuman belek tutup lagi. Seolah-olah dioperasi. Mereka dibohongi kalau mereka udah dioperasi sama kayak orang yang 5 ini. Hasilnya sama sembuh, sama-sama sembuh. Kayak seolah-olah yang 5 ini dioperasi beneran kayak ini. Jadi kekuatan kesembuhan itu berasal dari kalau mereka yakin gitu. Ya mereka harus yakin dari dokter itu kan, mereka dibohongi kan, mereka sebenarnya nggak dioperasi, mereka yakin aja kalau mereka akan sembuh. Nah, kalau mereka sudah dioperasi, ini ngomongin Tuhan nyambung juga. Tuhan kan ada di dalam diri mereka juga. Kalau mereka latih pikirannya, Tuhan nggak menolong orang yang nggak menolong dirinya sendiri kan, kayak gitu-gitu tuh, Kang. Dan ketika dia menyampaikan itu, orang cepat menerimanya dan tersentuh gitu. Dan ya? masuk akal. Oke. Placebo. Jadi terakhir ya poinnya adalah bahwa setiap orang atau setiap pembicara kebaikan, pendakwah, penceramah dan seterusnya pasti punya pasarnya sendiri-sendiri lah ya. Iya betul. Kira-kira begitu kan ya. Tetapi mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah bahwa substansi gitu itu harus didahulukan dibanding gimmick-gimmick gitu kira-kira. Tempelan-tempelan yang kira-kira ini bakal secara komersial membuat gua jauh lebih cepat dikenal dan seterusnya gitu. Karena yang penting adalah pesannya gitu. Menolong orangnya. Iya, persuasinya dengan cara apa itu harusnya itu dipompa justru oleh substansi, karena itu pemikiran tentang apa yang penting, apa yang inspiratif itu digali dari esensinya gitu ya, kira-kira harus ajak pengetahuannya gitu berdasarkan pengalaman, direfleksikan dengan baik dan seterusnya gitu. Ini supaya kita ini aja gitu terarah. Supaya ngingetin orang untuk tidak terlalu banyak gimmick lah gitu kira-kira ya. Efek, terlalu banyak efek. Ilustrasi gitu ya kira-kira. Ilustrasi. Karena bahkan pada orang yang menyampaikannya bikin ngantuk aja, kalau isinya itu mantap gitu kira-kira kan masuk gitu, seperti yang Bung Manun tadi sampaikan. Terima kasih banyak untuk obrolannya Kang Nanang. Iya. Luar biasa sekali. Hikmah Ramadan kita ketemu dan bisa nyampe ke dalam obrolan itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di Borjuis Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.